Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam siar Gerak Muslimat Indonesia dengan kerjasama Irana Center dan Mihrab Qalbi Learning Center. Rahman Rahim Allah lah yang mengizinkan kita berjumpa pada siang atau sore hari ini dalam siar GMI Indonesia. Dan salam sehat, salam keberkahan kepada seluruh keluarga GMI seluruh Indonesia. Dan kali ini kita akan sharing kembali tentang penguatan diri episode yang ke-10, yaitu tentang Asmaul Husna Al-Mutakabir. Mudah-mudahan asma-asma ini satu demi satu kita sharingkan, kita kuatkan, kita hayati, dan Dia yang selalu menemani dan Dia yang selalu menyelamatkan sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dimampukan memiliki jiwa mengetahui tentang asma-asma yang agung ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan dan agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kemuliaan dari Rasulullah SAW tertitis kepada kita menjadi umat yang dicintainya, yang pasti juga dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu dan para ukhti yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mengupas atau kita akan sharing tentang Asma Al-Mutakabir. Ya, Al-Mutakabir adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti yang maha memiliki kebesaran atau yang maha agung. Nama ini menggambarkan sifat Allah Tuhan kita sebagai Tuhan yang memiliki kebesaran, keagungan dan kemuliaan yang tidak terbatas. Bayangkan, kalau kita di perusahaan punya atasan, kita merasa bahwa atasan kita bos kita. Kita merasa kedisiplinan kita, kemudian kemampuan kita sangat ingin dilihat oleh bos kita. Dan kita sangat ingin dinilai agar kita punya naik jabatan, agar salary kita juga bisa jauh lebih baik gitu ya. Nah, itu baru di perusahaan. Apalagi kita keluar lagi, ada lagi yang lebih kuasa lagi yang di atas authority daripada company yang kita bekerja atau dimanapun yang tempat kita berkiprah. Kita sangat hormat sekali. Dan ini Dia Allah yang maha memiliki kebesaran dan maha agung. Kalau company, tanda kutip ya, masih bisa kena bencana ya, masih bisa kebakaran, dimanapun rumah kita, keadaan alam dan sebagainya. Tidak ada yang bisa menghalau kalau bencana itu tiba. Dan kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kebesaran dan yang maha agung. Dan kita mengakui raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabi wa rasuluh. Kita menyampaikan dan berikrar bahwa Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad Rasulullah SAW nabiku. Dan ini membuat kita insya Allah akan terus dipelihara, akan terus dilindungi, akan terus diawasi, akan terus diselamatkan dengan Al-Mutakabir. Karena Allah memiliki kebesaran yang tidak terbatas. Allah yang maha agung di atas segala yang agung. Dan ini Allah Al-Mutakabir. Ya, dan sebagai Al-Mutakabir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat seperti kebesaran dan keagungan yang tidak terbatas. Masya Allah. Ibu dan ukhti sekalian, ketika kita mampu taat pada Allah, karena Allah menyampaikan, semua kebutuhan hambaku sudah aku ciptakan. Apa keinginannya aku berikan. Segala sesuatu yang dia sempit aku lapangkan. Yang sakit aku sehatkan. Yang susah aku mudahkan. Yang sedih aku gembirakan. Bahkan yang tidak ada menjadi ada.
ya. Ketika sepasang pengantin minta keturunan, ya Allah berikan aku keturunan, diberikan keturunan. Ya Allah berikan rezeki aku, diberikan rezeki. Ya Allah berikan rezeki aku rumah, diberikan rumah. Ya Allah aku meminta pekerjaan, diberikan pekerjaan. Itu baru sebatas nilai empiris yang kita bisa lihat. Tapi Allah memiliki kebesaran dan keagungan yang seagung-agungnya, sebesar-besarnya. Sehingga ketika segala sesuatu yang kita minta kecil bagi Allah, tapi besar bagi kita. Dalam maksimal itu, inilah Allah tampil. Hambaku, apa yang engkau khawatirkan? Segala sesuatu aku ada. Aku yang agung. Dan aku yang menjadi kebesaran segala hal kuasa yang besar. Jika engkau tahu, engkau akan aman dan nyaman. Kuncinya adalah samina wa ata'na. Taat saja padaku. Jalankan apa yang aku pinta. Satu hal, jangan memaksa terhadap apa yang kau mau. Karena belum tentu ya apa yang kau mau baik menurutmu. Dan juga belum tentu apa yang tidak baik menurutmu buruk bagimu. Aku yang mengerti apa yang baik untukmu. Yang kedua, dengan Al-Mutakabir ini adalah kemuliaan dan kehormatan yang tidak ada dibandingkan. Kita sebagai hamba Allah yang diciptakannya, insya Allah jika kita mampu mengikuti sesulit apapun yang diminta oleh Allah, Allah akan memberikan kemuliaan bagi kita dan kehormatan bagi kita. Apa yang dimaksud kehormatan? Allah sudah menyampaikan. Jauhkan daripada kebatilan, jauhkan daripada ketidakjujuran, jauhkan terhadap iri hati, jauhkan yang bukan hak, sehingga kita memiliki yang hak. Kita memiliki yang Allah ridhoi. Dengan demikian, kehormatan bagi kita. Kita bukan manusia yang terhina dan Allah mengarahkannya. Semoga dengan kemuliaan dan kehormatan Allah Al-Mutakabir ini, kita tertitiskan kuat menjalankan hidup ini. Jangan pernah mendekati sesuatu yang mubah. Jangan pernah mendekati sesuatu yang terhina. Agar kita mampu menjadi manusia yang mulia dan manusia yang terhormat. Dan Al-Mutakabir menyampaikan kekuasaan dan kekuatan yang absolut seperti Al-Jabar. Dia yang Al-Mutakabir karena kebesarannya, akbarnya yang tidak terhingga, yang tidak bisa dilukiskan oleh empiris kita manusia. Inilah yang membuat kita, sekali lagi saya sangat suka berkata dengan ini, Allah, aku sesungguhnya takut hidup ini. Aku sesungguhnya sangat lemah hidup ini. Dan aku sangat pesimis. Tapi dengan Engkau Al-Mutakabir yang besar. Dan Engkau hidup untuk kami. Dan Engkau ada untuk kami. Sehingga aku menyampaikan, aku hidup karena Engkau. Dan aku kuat karena Engkau. Masya Allah, Al-Mutakabir. Dan selanjutnya menyampaikan kembali dalam surat Al-Asyar ayat 23 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia Maharaja dan dia Maha Suci dan dia adalah Al-Mutakabir yang memiliki segala keagungan. Hanya Allah yang memiliki keagungan yang hakiki. Ikutilah apa yang Allah arahkan, apa yang Allah tuntun, apa yang Allah meminta kita untuk taat. Insya Allah kita akan selamat hari-hari dunia kita menuju keselamatan akhirat kita. Al-Mutakabir, Allah yang maha besar. Dan dengan memahami nama Al-Mutakabir ini, kita dapat meningkatkan kesadaran kita dan kebesaran keagungan Allah dan berusaha untuk sebagai hambanya rendah hati dan patuh kepadanya. Karena kesombongan hanyalah milik Allah. Apa yang akan kita sombongkan? Karena kita sangat terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah yang siang terang
akan digelapkan untuk turun hujan. Dan akan mudah bagi Allah, sekali lagi, yang sempit menjadi lapang. Yang kecil rezekinya, mudah bagi Allah membesarkannya. Dan bagi hamba yang ikhlas dan sabar, Allah akan menyampaikan, aku akan memberikan kecintaan kepada hambaku karena dia sabar untukku. Dan aku selalu akan memberikan kemudahan dari pintu manapun yang tidak terduga. Al-Mutakabir, Tuhan Allah yang maha besar, yang maha agung, dan yang memiliki kehormatan di atas kehormatan. Berbahagialah kita sebagai hambanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana maha suci, wa ta'ala adalah yang tertinggi. Mudah-mudahan kesadaran ini membuat kita menjaga kepribadian akhlak bahwa kita hamba Allah, hamba yang memiliki sifat al-mutakabir. Semoga bermanfaat untuk penguatan diri kita. Salam kekuatan mental kita, spirit kita, karena Allah tidak pernah tidur mengurus kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.